Allah itu nama daripada dirinya. Allah itu nama daripada dirinya. Berpisahkah nama dengan dirinya? Tidak. Kalaulah Allah tidak pernah berpisah dengan dirinya, maka mana yang dinamai dirinya Allah itu? Yang dinamai Allah sebagai dirinya ini yang dirinya yang tak bisa disebut. Itu maksudnya itu. Ini turun ke bawah dia. Dari dirinya ingin dikenal, zahir dia sebut namanya Nur Allah. Nur Allah zahir nyata dia disebut namanya Nur Muhammad. Nur Muhammad zahir nyata itu yang sebut namanya pada ruh. Ya. Sekarang ruh itu nyata dia tersembunyi di dalam kandungan rahim ayah. Itu yang disebut namanya sulbi. Sulbi itu pada kandungan ayah. Ya. Ketika rahasianya itu berada di pusat ini, itu disebut namanya dengan wadi. Pusatnya turunnya. Ketika dari pinggang dia itu disebut namanya mazi. Ketika dia telah berada di ujung sakar itu, ya, disebut namanya mani. Ya. Itu dia tuh. Makanya dia berada di dalam kandungan ayah. Ketika dia tertumpah ke dalam kandungan rahim ibu, disitulah disebut namanya ma'nikam. Berada dalam kandungan rahim ibu di situ. Ya. Tertumpahnya itu melalui saluran kencing tuh. Itu yang disebut namanya nutfah itu. Zahir dia, makanya nutfah itu. Ini dirinci Bapak Ibu ya. Nutfah, air mani itu. Air mani inilah yang disebut namanya ma'ul hayat. Ma'ul hayat, air yang hidup, yang setetes itu. Maka satu tetes, satu titik air mani yang tertumpah itu, itulah yang dimaksud namanya dengan Nur Muhammad tadi itu. Yang terzahir dia tuh. Air yang hidup Bapak Ibu. Buktinya hidup Bapak Ibu, dari air berproses dia menjadi darah. Itu yang hidup itu. Dari darah berproses dia menjadi segumpal daging. Itu bukti hidup. Dari daging berproses dia menjadi tulang belulang. Tulang belulang proses lagi dibungkus dengan daging. Barulah disebut namanya insan. Maka ini yang dikatakan Allah. Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin, summa ja'alnahu nutfatan fi qararin makin, summa khalaqna nutfatan 'alaqah, fa khalaqna 'alaqatan mudghah, fa khalaqnal mudghatan izama, fa kasawna izama lahma, summa ansa'nahu khalqan akhar, fa tabarakallahu ahsanul khaliqin. Ketika dia tertumpah ke dalam rahim ibu, ya. Itu yang disebut namanya ma'ul hayat itu. Air yang hidup. Air yang hidup yang disebut namanya nutfah tadi, itu yang tumbuh dari bumi. Apa yang dimakan, apa yang diminum, apa yang dikonsumsi dari ayah ibunya. Itu menjadi namanya nutfah itu. Nutfah itulah dia menjadi darah, menjadi daging, tulang belulang. Berproseslah dia di sini 9 bulan, 10 hari sempurnanya. Ya. Maka dari air menjadi darah, darah menjadi daging itu 120 hari. Atau 4 bulan prosesnya itu. Setelah sempurna dia, 4 bulan, 120 hari, maka Allah katakan apa? Fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi. Ini 4 bulan, 120 hari. Apabila telah kesempurnakan kejadian hambaku, maka aku tiupkan ruhku, kata Allah. Ruhnya Allah itu. Mana pernah ayah ibu kita menanamnya? Mana pernah ayah ibu kita membelinya? Ya. Tidak ada dibeli, tidak ada ditanam itu. Kita punya kita itu. Itu yang ruh Allah itu.
Itu yang disebut namanya tadi ruh itu adalah Nur Muhammad. Ingatlah itu kata Allah. Wa'lamu anna fikum Rasulullah. Ketahuilah bahwa di dalam dirimu itu ada Rasulullah. Mana ya Rasul Allah di dalam dirimu? Rasul Allah di dalam dirimu itu yang ruh maksudnya itu. Qad ja'akum rasulun min anfusikum. Telah datang kepada kamu seorang Rasul dari dalam dirimu sendiri. Itu ruh itu yang disebut namanya Rasul Allah. Rasul Allah itu disingkat dia dengan rasa. Nih, rasa. Rasul Allah. Mana yang dikatakan rasa? Rasa itulah Rasul Allah itu. Rasul Allah. Apa artinya tuh? Utusan Allah. Mana yang dikatakan Rasul Allah, utusan Allah tuh? Ini yang ruh tuh. Siapa ruh itu, Tuhan? Wa yas'alunaka ani ruh quli ruh min amri rabbi. Mereka bertanya kepada engkau, hai Muhammad, tentang ruh. Katakan, hai Muhammad, bahwa ruh itu tiada lain adalah diriku. Kenapa ruh Muhammad itu tiada adalah diriku? Karena ruh itu Nur Muhammad. Sedangkan Nur Muhammad itu rahasia diri Allah itu. Kalau Nur Muhammad itu rahasia diri Allah yang nyata pada ruh, maka disitulah dikatakan bahwa diri kita inilah tempat memandang nyatanya akan rahasia Allah itu yang sebenar-benarnya. Karena diri kita ini tempat memandang nyatanya rahasia diri Allah, maka disebutlah diri Bapak Ibu itu sebagai wujudullah. Wujudullah. Atau disebut namanya ainullah. Nyatanya Allah, wujudnya Allah. Kalaulah diri Bapak Ibu tempat memandang nyatanya Allah, wujud Allah, apa maksudnya? Tempat memandang nyatanya zat Allah, sifatnya Allah, asmanya Allah, dan afalnya Allah. Jadi, karena diri kita ini tempat memandang nyatanya afal Allah, asma Allah, sifat Allah, dan zat Allah, disebutlah ainullah atau wujudullah. Maksudnya, kemana tempat memandang afalnya Allah itu Bapak Ibu? Afalnya Allah itu memandangnya pada tubuhnya. Maka disebutlah tubuh ini afal Allah, fi'il Allah. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Aku yang menjadikan dirimu dan apa-apa yang kamu perbuat. Apa yang kamu perbuat itulah nyatanya fi'il aku. Asma Allah itu kemana memandangnya? Di kolbu. Apa yang diperbuat dari hati, itulah kehendak Allah itu. Wa ma tasyauna illa ayyasha Allah. Tidaklah kamu bisa berkehendak, melainkan kehendakmu itu itulah nyatanya kehendak aku, kata Allah. Dan memandang sifatnya Allah pada diri Bapak Ibu itu, di mana dia? Pada ruh. Ruh itu yang sifat Allah. Dan memandang zatnya Allah pada diri Bapak Ibu itu kemana mandangnya? Asir, itu rahasia. Itulah sempurnanya di Bapak Ibu itu. Jadi setelah sempurna dia pada rahim ibu tadi, ya, 4 bulan 120 hari, ditiupkan namanya ruh itu. Ruh itu nyatalah Bapak Ibu, menjadi rahmatan fil alamin bagi batang tubuh ini. Jadi ruh itu rahmatan fil alamin. Sedangkan Nur Muhammad itu disebut namanya rahmatan lil alamin. Kenapa Nur Muhammad dikatakan rahmatan lil alamin? Karena dari Nur Muhammad inilah terjadinya sekalian alam. Itu rahasianya. Makanya dikatakan Rasul, ja'alani fatihan wa khatiman. Allah jadikan diriku ini sebagai pembuka. Itu maksudnya alam ini ada, itu adanya karena adanya aku itu. Wa khatiman, dan sebagai penutup. Jadi batinnya Muhammad itu lebih tua, lebih dahulu sebelum Adam. Zahirnya lebih mudah dari sekalian Nabi dan Rasul.
Itu maksudnya tuh. Ya, jadi batinnya, nurnya itu lebih tua dari Adam. Zohirnya lebih muda dari sekalian Nabi dan Rasul tuh. Itu maksudnya, itu memahaminya pada tubuh ini. Makanya kalau kita sudah mengenal akan rahasia diri kita, maka kembalikanlah dia kepada asalnya. Kullu syai'in yarji'u ila as-solihi. Segala sesuatu itu kembalikan dia kepada asalnya. Nah, asal segala sesuatu itu ya Allah, tetap kembali kepada Allah. Di mana datangnya situ pulangnya, di mana hilang situ dicari. Nah, kalau memang asal kita adalah Allah, tentu pulang dan kembalian tetap kepada Allah itu. Karena dia cuma yang wujud semata-mata. Tilik di sini, rasa-rasai, ino-inoi bahasa ustadznya. Nah, ada paham kita Bapak Ibu? Apa kata Nabi? Nah, ini penutup kaji. Man arafallahu kala lisanahu. Man arafallah kala lisanahu. Nah, siapa yang telah mengenal Allah, memang dia yang wujud, dia yang hayat, dia yang sama basar kalam ilmu qudai rodat, dia yang awal akhir jauh dan batin, tidak ada yang lain daripada dirinya. Maka ketika itu kala lisanahu, keluh lidah. Keluh lidah itu kata yang tiada terkatakan. Apa maksudnya keluh lidah, kata yang tiada terkatakan? Diam Bapak Ibu, itu maksudnya. Diam, bukan diam-diam. Kalau diam-diam bermasalah tuh. Diam. Diam yang di dalam paham, itu maksudnya. Paham di dalam kesadaran. Sadar dalam keheningan. Hening dalam kepatuhan, patuh dalam keimanan. Itu maksudnya itu. Rahasianya, jangan Bapak Ibu mengaku Allah. Nah, tuh. Jangan Bapak Ibu ingin jadi Allah. Maka belajar ilmu tauhid, belajar ilmu ma'rifat, Ustaz katakan, bukan kita mengaku Allah, bukan kita ingin jadi Allah. Tapi sebenarnya kita belajar ilmu tauhid dan ma'rifat ini untuk mengenal dan memahami Allah sajalah yang wujud, Allah saja cuma yang ada semata-mata, dan diri kita nggak pernah ada. Kalau diri kita tidak pernah ada, jangan ngaku-ngaku ada. Nah, kalau kita ngaku-ngaku ada, mengaku ada, itulah sebenarnya hijab untuk mengenal akan dirinya. Disitulah jatuhnya kepada syirik itu. Wujuduka dzanbun, adanya pengakuan dirimu yang merasa ada, situlah dosa itu. Itu yang disebut namanya syirik. Syirik itu Bapak Ibu, apabila masih terpandang ada diri yang lain selain daripada dirinya, itu yang disebut namanya syirik itu. Allah wujud, kita merasa pula diri kita ini wujud. Dan dua wujud itu dua Tuhan di situ. Allah hayat, kita mengaku pula kita hidup di situ. Itu dua wujud, itu dua Tuhan di situ. Padahal yang wujud dan yang hayat itu hanya Dia. Kita tidak pernah ada. Nah, jadi kalau kita sudah paham bahwa diri kita tidak ada yang adanya Allah, rahasiakanlah Allah itu pada diri masing-masing. Itulah maksudnya diam di dalam paham dalam kesadaran itu. Jangan disate juga lagi kita Ustaz. Sate tahu Bapak Ibu? Kalau disate juga nanti jumpa jantung, jumpa usus, jumpa rabu nanti itu, jumpa gelemek itu. Ya. Artinya kalau sudah paham kita, ya diam sadari aja lah. Ya. Kalau disate juga dijelaskan juga, makin tak jelas lagi maknanya. Kalau Ustaz tanya sama Bapak Ibu, yang negeri Malaysia itu yang mana? Coba sebut mana yang Malaysia tuh? Nanti tertunjuk rumah orang nih, ini disebut nanti ya. Ini putar-putar gini lah lagi itu. Jadi kalau udah paham diri kita ini siapa, jangan lagi disebut-sebut, apalagi ditunjuk. Tapi dilihat boleh, dipandang boleh, disebut jangan, apalagi ditunjuk. Ya. Inilah maksud kala lisanau itu. Rahasiakan dia Bapak Ibu. Makanya kesempurnaan makrifat itu pada diam.
Diam itu bukan artinya kita tidak berkata. Bukan kita tidak bicara, bukan kita tidak ngomong. Jangan salah paham pula nanti Bapak Ibu pulang dari sini diam-diam saja. Jangan nanti. Ya. Diam itu maksudnya sadar kita yang ngomong itu aku tuh. Sadar Bapak Ibu yang melihat itu aku. Sadar Bapak Ibu yang melangkah itu aku. Yang usah maksud tuh. Basor itu aku, memakai mata nih ha. Sama itu aku memakai telinga. Kalam itu aku memakai lidah. Ilmu itu aku memakai akal. Kudrat itu aku memakai kaki ini ya. Iradat itu aku memakai hati. Hidup itu aku memakai nyawa yang keluar masuk pada hidung nih ha. Maka siapa sebenarnya itu? Artinya wujudullah itu ha. Ya, itu dipahami. Barulah sempurna ibadah Bapak Ibu. Kalau dibawakan kepada bahasa ibadah, itulah ibadah yang daimun. Itulah ibadah yang ma'rifat. Itulah ibadah yang ingat. Itulah ibadah yang khusyuk. Maka Bapak Ibu tidak akan pernah bisa khusyuk dalam sholatnya tanpa melihat Allah. Tak bisa kita khusyuk dalam sholat tanpa melihat Allah. Berarti orang yang melihat Allah itulah yang khusyuk. Yang khusyuk itu dia sebenarnya. Jangan pula Bapak Ibu khusyuk. Khusyuk mereka. Tak ada lagi dia di situ Bapak Ibu. Wa an ya'buduni hadza siratal mustaqim. Ana rabbaka usolli. Akulah yang menyembah dan memuji diriku sendiri. Inilah jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu akulah sebenarnya yang sholat itu. Karena dia cuma yang ada tuh. Yang sempurna Bapak Ibu. Kalau udah paham Bapak Ibu di sini, insya Allah nanti matinya tak membangkai dia, mati tak membusuk dia. Tak ada pertanyaan di alam kubur nanti itu. Dan hisab tidak ada. Ini pesannya Allah tuh. Siapa yang datang menghadap aku dengan amalnya, maka amalnya tuh akan aku hisab tuh. Siapa yang datang menghadap aku dengan ilmunya, ilmunya akan aku minta pertanggungjawabannya. Siapa yang datang menghadap aku dengan ma'rifatnya, ma'rifatnya juga akan aku tanya. Tapi siapa yang datang menghadap aku dengan membawa diriku, itu urusan aku. Itu hak aku. Tidak aku hisab, tidak aku minta pertanggungjawabannya. Tidak aku tanya dia. Itulah sebenarnya orang yang datang kepada Allah membawa diri Allah. Bagaimana caranya? Datang kepada Allah membawa diri Allah. Untuk datang kepada Allah membawa diri Allah, inilah ilmunya. Kalau selama ini kita merasa kita ini yang wujud, pulangkan yang wujudnya Allah. Kalau selama ini kita ini yang hayat, yang hidup, maka pulangkan yang hayat itu Allah. Kalau selama ini kita memandang yang sama basar kalam kuda iradah itu adalah kita, maka pulangkan sama basar kalam ilmu kuda iradah itu kepada Allah. Kalau Allah yang wujud, Allah yang sama basar kalam ilmu kuda iradah dan hayat, itu artinya Bapak Ibu, itulah orang yang datang membawa diri Allah. Allah lah yang wujud di situ. Tidak ada di kita lagi. Jadi kembalikan hak Allah itu cepat. Jangan ditunggu datangnya ajal. Kalau ditunggu datangnya ajal, maka matinya itu disebut namanya al-mal'un. Tahu al-mal'un? Yang dilaknati. Wah, bukan al-ma'un. Al-mal'un. Tapi kalau kita datang kepada Allah, sudah kita hantarkan hak Allah itu, tak ada diri kita lagi di situ, yang wujud hanya Dia, yang bersifat hanya Dia, itu yang disebut namanya al-marhum, yang dirahmati. Itulah hakikat surga itu. Maka siapa yang sudah mendapatkan rahmat Allah, sudah mendapatkan cinta kasih sayang Allah, hidupnya sebenarnya telah berada dalam surganya Allah di dunia ini. Itu rahasianya. Tapi siapa yang tidak mendapatkan rahmatnya, siapa yang tidak mendapatkan cinta dan belas kasih sayangnya,
senantiasa mendapat kemurkaannya, hidupnya juga sudah berada di alam dunia ini, di dalam nerakanya Allah. Maka yang dikatakan neraka itu secara hakikat adalah suhtullah. Orang yang tidak mendapatkan ridha Allah, hidupnya di dunia sudah berada dalam nerakanya Allah. Sebenarnya itu. Maka jalannya, temui pemilik sorga, temui pemilik dunia dan akhirat itu, yaitu Allah. Kalau dah temui Allah, maka disitulah kita tahu rahasia sorga dan neraka itu. Itu dia. Kenapa? Rahasia sorga itu rahman Allah. Rahasia neraka itulah kemurkaannya tadi itu. Nyata pada diri ini.